Oke. eh Kembali berjumpa dengan tutor terkece sedunia. Setahu Yuan dan sekitarnya, eh, Bapak akan melanjutkan materi KF kita dan eh, melanjutkan materi dari kelas 2. Kalau kelas 2 yang ngajar KF Bapak juga, kita sudah belajar tentang Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, kemudian sekarang kita lanjut ke Microsoft PowerPoint. Nah, mungkin ada beberapa hal yang sudah disampaikan Pak Agung, tapi Bapak berusaha untuk ya mengulang kembali beberapa hal yang mungkin terlewati ya tentang PowerPoint 2013. Jadi kita selama satu semester ini akan banyak belajar tentang bagaimana menggunakan PowerPoint 2013 dengan efektif dan efisien ya. Jadi nanti kita belajar secara detail ya uh, setiap menu, setiap option yang ada di dalam PowerPoint, sama seperti kita waktu belajar Microsoft Word dan Microsoft Excel di kelas 2 ya. Di kelas 2 kita sudah belajar Word dan Excel, dan sebagian besar sudah Bapak ajarkan trik dan tips bagaimana menggunakan Microsoft Word dan Excel yang baik ya. Nah, untuk materi pertama ya, selama 45 menit ke depan Bapak akan menjelaskan tentang ya apa sebenarnya yang disebut dengan media presentasi ya. Kenapa ini perlu dijelaskan terlebih dahulu? Karena ya, kalau waktu kalian belajar Microsoft Word ya, jadi untuk Bapak ketik aja ya 30. Microsoft. Nah, Microsoft Office kita sudah belajar MS Word ya kan, kemudian ada Excel. Nah, sekarang kita belajar PowerPoint. Nah, kalau Microsoft Word itu utamanya untuk mengolah kata ya, sesuai dengan namanya, mengetik dokumen, mengolah kata, kemudian menyajikan juga kata-kata dalam bentuk grafik juga bisa, disertai dengan gambar juga bisa, itu ya. Ini untuk kata-kata. Nah, untuk Microsoft Excel ini lebih ke data ya, data dan bilangan. Data dan bilangan. Nah, kalau PowerPoint ini memang khusus untuk presentasi ya. Presentasi. Ya. Nah, jadi sebelum kita jauh membahas tentang PowerPoint, maka Bapak perlu mengantarkan apa sebenarnya itu presentasi ya, kemudian apa itu sebenarnya media presentasi. Nah, jadi secara definisi ya, ketika kita bicara tentang presentasi
ya. Presentasi itu artinya kita mentransfer informasi kepada orang lain, ya. Jadi teknik presentasi itu sangat penting untuk kalian pahami, ya. Nggak karena kalian nanti misalkan, Pak saya nanti nggak kuliah kok, nggak perlu presentasi. Oh, nggak seperti itu, ya. Jadi kalau setelah kejar paket C ini kalian lulus, kemudian ternyata kalian nggak melanjutkan kuliah, misalkan ya, Bapak berharap semua melanjutkan kuliah, tapi misalkan tidak, terus kalian ingin bergabung membuat usaha, ya, usaha misalkan sekarang banyak usaha MLM, ya, misalkan seperti Shopee Martin, ya, kemudian apalagi itu ya sekarang yang Oriflame misalkan, Nuskin, Sinergi. Sekarang banyak produk-produk kecantikan kan, menghilangkan muka dengan cepat. Muka kok dihilangkan ya? Flek pada muka. Kalau hilang mukanya malah gawat. Menghilangkan. Bapak maulah hilangkan mukanya diganti yang ganteng gitu. Yang kayak itu bintang-bintang Korea, idola wanita-wanita ABG alay. Ya, jadi seperti itu. Sekarang kan produk banyak kecantikan ya, produk-produk kecantikan, produk-produk itu. Nah, itu biasanya kalau mau kalian jualan, suaranya di sini kedengeran suaranya. Kedengeran kok titik. Nah, kalian penjualan biasanya kan nanti habis pengajian pada kumpul ya, mama-mama, nanti aku mau presentasi gitu. Mau ku prospek orang-orang ini. Nah, teknik presentasi itu juga sangat penting untuk kalian kuasain kalau kalian pingin menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Misalkan produk-produk, kalian mau jual asuransi, ya, mau jual asuransi, jual barang, itu kita perlu membuat presentasi yang baik supaya orang lain paham dengan apa yang kita tawarkan, misalkan seperti itu ya. Makanya beli pulsa. Nah, jadi tapi di sini yang terjadi adalah banyak orang menyepelekan tentang presentasi, ya. Jadi sekedar ngomong aja dia ngomong aja tanpa dia peduli apakah informasi tersebut sampai kepada orang lain atau tidak, ya. Seperti itu. Nah, untuk presentasi ini biasanya dosen pengajar itu sering memakai presentasi. Kemudian siswa juga sering memakai presentasi ketika dia mempresentasikan hasil belajarnya, mempresentasikan hasil penelitiannya kepada guru, kepada dosen, ya, kepada teman-teman, seperti itu. Kemudian yang disebut media presentasi, ya, untuk menyampaikan informasi tersebut kita perlu media. Media itu artinya alat, ya. Media itu artinya alat. Kalau kita mau masak misalkan, alatnya banyak, panci, wajan, dan sebagainya gitu ya. Talenan, itulah medianya. Kemudian kita sajikan, medianya pun banyak untuk menyajikan. Ada mangkok, ada sendok, ada gelas. Nah, presentasi pun seperti itu. Jadi media presentasi itu adalah bagaimana presentasi itu,
ya materi itu akan disampaikan, ya. Jadi karena ini presentasi secara digital, maka harus dikemas, ya, harus ditata dalam sebuah program komputer, ya. Kemudian disajikan dengan alat saji. Contohnya dengan proyektor, ya. Jadi kayak slide, ya. Kalau kita itu kan kalau di kampung itu kalian tahu, pernah merasakan layar tancap nggak sih di kampung kalian? Ih, deso banget kamu Reni, nggak tahu layar tancap. Iya ya, Bapak dulu itu loh, kalau layar tancap itu udah hebat banget. Bu, aku nonton layar tancap ya. Jadi kalau misalkan pesta, misalkan ada orang kawinan, eh, ada sunatan, siangnya organ tunggal, kuda lumping, malamnya layar tancap. Itu kalau orang kaya ya, atau semua kita pada nonton gitu. Filmnya drama Kumbara. Iya, nontonnya paling depan, beli kacang, kacang rebus, gitu kan. Terus minum bandrek, nongkrong. Nah, nah ini dia. Nah, jadi layar tancap itu kan disajikan oleh proyektor, ya kan? Dia kan ditembak ke layar kan, layarnya ditancap, makanya namanya layar tancap. Kalau sekarang di 21 lah kita ya permainannya. Iya, ini nggak merasakan layar tancap. Nah, jadi, nah, media presentasi yang sering dipakai sekarang, ya, yang pertama PowerPoint, ya. Ini PowerPoint. Ini operasi sistemnya, OS-nya dalam Windows, ya, biasanya dalam Windows. Nah, kemudian ini bagian dari MS Office, ya. Dan ini sangat umum digunakan yang PowerPoint, ya. Dan kita akan pelajari ini, ya, karena ini sangat umum digunakan. Nah, kemudian oh, Mugi. Pantesan lah Mugi dewasa sebelum waktunya. Tontonannya cipika-cipiki. Ya. Nah, selain PowerPoint, ya, sekarang kalian bisa buka di http://prezi.com, ya. Ini salah satu teknik presentasi yang sekarang juga sering dipakai, Prezi. Jadi kalau orang bilang bikin presentasi pakai Prezi itu sangat sangat bagus ya, Prezi, tapi dia nggak dia nggak formal, ya. Dia nggak cocok untuk sesuatu yang formal, dia non formal, ya. Ini non formal. Ini non formal karena dia sangat apa ya, animasinya itu bagus,
ya. Kemudian nanti ini Bapak kasih link YouTube, kalian bisa lihat contohnya. Kita bikin pakai Prezi, jadi dia animasinya sangat 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 hidup ya, sangat hidup. Kemudian tapi sayangnya dia kalau kita memainkan Prezi itu harus connect ke internet ya, harus connect ke internet ya. Enggak. Selamat malam Siti Suti Ramawati. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Prezi nggak perlu di download. Jadi Prezi itu kita bikin account ya, dari masuk ke website ini, kemudian kita bikin account. Lucu pokoknya kalau kita bikin presentasi sama Prezi itu lucu. Jadi dia bentuknya nggak per slide gitu, dia bentuknya kita mau dia seperti zoom in zoom out zoom in zoom out gitu ya. Nanti bisa dilihat di YouTube, kalau misalkan ada YouTube klik aja Prezi Presentation, nanti ada. Nah kemudian sekarang berkembang lagi lawannya ingin menyamai MS Office, dia namanya LaTeX ya, LaTeX. Jadi LaTeX ini under Windows juga, kemudian dia agak sulit ya, karena dia pakai script. Jadi memang sering dipakai untuk para saintis untuk membuat presentasi. Hasil presentasinya memang tergantung ya. Bapak sih bilang nggak terlalu bagus, tapi ya banyak orang yang suka katanya gitu. Dia sangat-sangat formal ya. Kemudian dia harus memakai script. Script itu artinya kita mengetik bahasa pemrograman, agak sulit untuk orang awam menggunakan LaTeX ya. Jadi kita akan fokus ke PowerPoint ya. Jadi Prezi sama LaTeX itu hanya Bapak kasih gambaran. Jadi kalau ada yang bilang presentasi pakai Prezi, LaTeX, kalian udah pernah dengar? Oh Pak Yai pernah jelaskan tentang ini. Oke, jadi PowerPoint itu intinya adalah bagian dari MS Office ya. Jadi dia berfungsi untuk menyusun sebuah presentasi ya. Kemudian dia membuat presentasinya menarik ya. Kenapa disebut PowerPoint ya? Point itu artinya titik ya. Ini artinya titik. Power itu kekuatan. Jadi PowerPoint ini adalah salah satu teknik presentasi ya, media presentasi yang digunakan untuk memusatkan konsentrasi para audiens ya di depan kita, sehingga para audiens tersebut terpusat hanya pada satu titik, yaitu presentasi kita ya. Kalau kita bisa membuat presentasi dengan sangat baik ya, kemudian kita juga menguasai, kemudian kita bisa menyampaikannya dengan sangat baik, maka audiens kita itu tidak sempat untuk melamun galau atau autis dengan Androidnya. Dia akan melongo, konsentrasi melihat presentasi yang kita berikan, seperti itu ya. Nah tuh kalau disebut, kenapa kalau tadi kan Word Microsoft Word karena dia mengolah kata, Microsoft Excel karena dia lebih pengolah data. Nah kalau PowerPoint itu untuk memusatkan perhatian audiens ya, kekuatan presentasi ya. Jadi presentasi yang baik itu nanti Bapak akan berikan teknik-teknik presentasi yang baik ya. Bapak bukan sempurna membuat presentasi, tapi Bapak tahu teorinya bagaimana membuat presentasi yang baik, cara mempresentasikan sesuatu dengan baik ya, sehingga tidak membosankan untuk audiens. Nanti kita akan belajar itu. Jadi ini PowerPoint, kemudian nah, fungsi dari Microsoft PowerPoint yang pertama, dia membuat presentasi dalam bentuk slide-slide ya.
Nah, kalau Prezi tidak dalam slide ya. Kalau kalian nanti buka YouTube, kalian tengok-tengok Prezi presentasi itu nggak bentuk slide. Jadi bentuk slide itu artinya bentuk per halaman ya. Jadi mana judul, kemudian outline, kemudian isinya seperti apa, tiap-tiap slide seperti itu. Kemudian di dalam Microsoft PowerPoint kita bisa menambahkan di dalam slide-slide tersebut banyak. Nanti kita belajar bagaimana menambahkan audio, bagaimana menambahkan video di dalamnya, ya, bagaimana menambahkan gambar, animasi, ya. Nanti Bapak ajari cara membuat supaya misalkan tanda panahnya bisa maju mundur, maju mundur, maju mundur, atau bintangnya bisa kelip, membesar, mengecil, seperti itu. Jadi ketika dijalankan dia nanti apa? Berubah bentuk ya, berubah bentuk. Nanti Bapak kasih tahu caranya. Kita langsung praktek. Nah, kemudian, nah ini kalau misalkan teman-teman nggak punya laptop, nggak punya netbook, boleh nanti install ya di smartphone-nya PowerPoint ya, Microsoft PowerPoint yang ada di Play Store ya, produk dari MS Office juga. hampir sama, cuma dia tampilannya aja beda ya, tapi hampir sama itunya, fungsinya, nggak usah khawatir. Nah, kemudian dia bisa mempermudah dan mengatur dan mencetak slide. Jadi slide itu bisa di print juga ya. Iya, Prezi bagus. Bagus banget. Bapak dulu pernah bikin Prezi juga. Cuman nggak cocok kalau kita presentasi sesuatu yang formal. Karena dia maju mundurnya itu lucu. Ya, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Nanti kalau di YouTube kalian searching coba Prezi presentation, bentuknya bagus banget. Malah kadang orang yang nggak ngerti, wih keren banget ya gitu. Cuman dia memang nggak cocok kalau kita misalkan presentasi yang, tapi kalau kita presentasi sesuatu yang lucu, yang nggak formal, ya, tentang sebuah program nggak apa-apa. Kita punya program apa begitu, itu bikin Prezi bagus. Iya, Prezi itu dia zoom in, zoom out, zoom in, zoom out gitu. Layoutnya lucu-lucu, jadi di dalamnya udah ada animasi banyak ya. Kalau formal lebih baik pakai PowerPoint ya hari ini ya, karena PowerPoint itu lebih tertata rapih. Soalnya kalau Prezi itu ketika kita mau mundur ke slide sebelumnya, misalkan kalau kita presentasikan, setelah presentasi ada tanya jawab. Nah, kalau pakai PowerPoint gampang mundurinnya ya, mundurin dari slide ke 20 ke slide 2 gampang. Tapi kalau kita pakai Prezi, audiens itu bakal pusing ketika kita mundurin dari slide 20 ke 2 itu, karena prosesnya akan zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Mau copot matanya nanti. Ya. Kemudian fungsi yang keempat adalah membuat presentasi dalam bentuk soft copy. Ya, dalam bentuk soft copy. Jadi kalau soft copy ini gampang di-share. Bisa di-share lewat Facebook, di-share lewat perangkat komputer, flash disk ya. Ini fungsi dari Microsoft PowerPoint. Nah, kelebihannya dia gampang dioperasikan. Ya, semua orang bisa mengoperasikan PowerPoint. Kemudian desain dan animasinya sekarang banyak banget. Apalagi Bapak punya yang 2013 itu banyak. Mungkin sekarang kalau ada yang punya Microsoft Office 2016, itu lebih banyak lagi desain sama animasinya. Nah, kalau desain animasi di situ terbatas, kalian bisa Google juga. Tinggal ketik aja misalkan di Google, kok kalian mau ngetik gini misalkan ya.
PowerPoint. Misalkan nah, jadi kalau kalian mau ngetik sesuatu di Google supaya lebih spesifik, boleh pakai trik seperti ini ya. Jadi nanti PowerPoint layoutnya ya dia keluar. Nah itu tinggal di download, nanti kita tinggal 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 rubah-rubah ya. Jadi eh, lebih lebih manis ya. Sebentar. Nah ini baru pengantarnya. Setelah ini kita akan masuk bagaimana mengoperasikan Microsoft PowerPoint dari awal. Seperti biasa Bapak sudah screenshot beberapa menu yang ada di PowerPoint. Jadi untuk kalian yang nggak bisa praktek, nanti PowerPoint-nya, PPT-nya selalu Bapak bagikan ya. YouTube-nya selalu Bapak bagikan juga. Jadi nanti bisa dipelajari, bisa disimpan PPT-nya. Jadi andai kata nanti ada rezeki, bisa nabung beli notebook atau laptop dan baru bisa praktek sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan inbox Bapak ya. Eh, Nah, ini Bapak punya layout bagus kan? Nah, ini dapat dari internet. Jadi Bapak bikin presentasi mau bicara tentang vegetasi. Jadi Bapak nggak mau pakai yang di PowerPoint. Animasinya kurang pas. Bapak mau yang tumbuh-tumbuhan. Jadi Bapak tinggal searching aja di internet, dapat yang tumbuh-tumbuhan. Jadi eh, Jadi kalau kita bikin PowerPoint, kita bisa membuat sesuatu yang menarik, ya. Ini contoh presentasi yang Bapak buat. Jadi kita bisa membuat layoutnya lebih menarik sesuai dengan topik yang akan kita bicarakan. Kalau kalian mau bicara tentang menulis cerpen, bisa mencari topik yang misalkan gambar-gambar buku, ada pensil-pensilnya seperti itu kan, supaya sesuai dengan apa yang kalian bicarakan. Jangan kalian mau presentasi tentang cara memasak rendang jengkol, tapi bentuknya di sini alien, bulan, satelit, gitu. Nggak nyambung, jadi orang bingung. Jadi dalam presentasi itu harus mencari yang bisa mengantarkan ke apa? Ke topik yang sedang kita bicarakan. Jadi untuk menyiapkan presentasi yang baik itu nggak gampang ya. Nanti bapak ajarkan step-stepnya bagaimana cara membuat presentasi yang baik, langkahnya seperti apa ya. Kemudian dalam memilih warna juga nggak gampang ya. Jangan sampai orang melihat presentasi kita malah 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 bingung ya, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kita harus mendesain animasi ya. Kemudian PowerPoint juga kita bisa mencari template yang menarik ya. Kemudian bisa dibuat berbagai format.
Loh, sebentar. Kok ini? Hmm, Nah, jadi yang di mana hari ini? Yang di presentasi Bapak tadi. Oh enggak, itu cuma outline aja. Ada bisa juga. Bisa juga kita buat seperti itu, ya. Jadi nanti waktu kita klik dia langsung muncul ke tulisan kita, bisa juga. Itu namanya pakai hyperlink. Nanti kita belajar itu ya. Tadi Bapak cuman kasih contoh eh, membuat presentasi itu memerlukan waktu, ya, memerlukan imajinasi juga karena kalian perlu mendesain ya sebuah presentasi itu sehingga presentasi tersebut sesuai dengan topik yang akan kalian bicarakan. Jika nggak segampang kalian membuat itu pakai hyperlink itu namanya ya. Oke, sekarang Bapak minta bantuan kalian. Jadi menurut kalian apa kelebihan dan kekurangan media presentasi? Apa kelebihan media presentasi? Coba, ada yang bisa bantu? Eka mungkin? Menurut Eka apa kelebihan media presentasi? Atau Hartanti atau Rusni? Kelebihan kita memakai media presentasi apa? Oke, memudahkan menyajikan presentasi kita. Betul ini. Jadi lebih mudah ya. Kemudian lebih mudahnya ini lebih spesifik lagi dalam hal apa kira-kira ini? Oke, Intan bagus banget ya. Tempo dan cara penyajiannya bisa disesuaikan. Ika juga udah mendunia dipakai sejuta umat, Pak. Wow, Nokia, HP sejuta umat. Mungkin maksud mungkin maksud Ika itu ya. Karena dipakai semua orang jadi lebih mudah untuk orang lain memahami ya medianya itu. Praktis, majikan foto kata-kata sesuai keinginan kita, betul. Kata Widya, hanya perlu tablet atau laptop kita bisa gunakan sebagai presentasi. Apakah betul untuk presentasi hanya perlu tablet dan laptop? Tidak, enggak juga. Nah, bisa pakai whiteboard. Maksudnya
whiteboardnya menjelaskannya pakai whiteboard. Nah, pakai LCD. Betul. Jadi ini Bapak berusaha untuk merangkum ya beberapa kelebihan media presentasi dan kekurangan media presentasi. Awas ya. Nanti Bapak keluarin nih di Meet. Hati-hati ya. Dicatat. Jadi kelebihan media presentasi seperti teman-teman sampaikan tadi, Rini tadi sampaikan bisa menyajikan ada teks, gambar, animasi, video, audio ya. Jadi lebih menarik. Kemudian dipakai seluruh sejuta umat kata si Ika. Itu artinya bisa menjangkau kelompok banyak. Karena gampang di-share ya. Bapak bikin presentasi di-share di Facebook, semua orang udah bisa menikmati presentasi Bapak. Ya. Kemudian tempo dan cara penyajiannya bisa disesuaikan. Tadi jawaban siapa tadi ya? Tadi ada jawabannya bagus banget. Ya, jawabannya si Intan. Tempo dan cara penyajian bisa sesuaikan. Kemudian penyajiannya masih bisa bertatap muka ya, disajikan dengan tatap muka bisa. Kemudian digunakan bisa secara berulang-ulang ya kan. Kita bikin PowerPoint sekali itu bisa digunakan berulang-ulang gitu. Kemudian bahan materinya mudah didapat, tidak terlalu rumit dan hemat biaya ya. Nah, kekurangannya tadi salah satunya yang disebutkan Siti ya. Jadi kita perlu media pendukung yaitu komputer dan LCD, dan itu cukup mahal ya. LCD itu paling murah kalau nggak salah sekitar 3.800.000 kalau nggak salah, itu yang paling nggak bermerek ya proyektor itu. Makanya sekarang banyak kampus-kampus kecil yang masih menggunakan proyektor yang pakai slide karena LCD mahal. Jadi kalau dulu proyektornya pakai kertas transparasi itu, yang kertas tembus pandang itu ditulis spidol, terus ditembakkan ke dinding. Kemudian kemudian yang ketiga itu penggunaan media ini sangat bergantung pada penyaji materi. Artinya materi itu, penyaji itu harus benar-benar menguasai materinya. Kalau enggak pun enggak akan berjalan dengan efektif ya. Kemudian kekurangannya karena disajikan dalam bentuk teks dan kebanyakan hanya berbentuk gambar, maka ya si presenter itu harus banyak berbicara kalau kita pakai presentasi seperti ini. Karena ini hanya cuman media ya, cuman alat saja. Tetap si presenter itu harus banyak menjelaskan dan menguasai materinya ya. Ini kelebihan dan kekurangan media presentasi. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita akan memulai menggunakan Microsoft PowerPoint ya 2013 di bawah operasi sistem Windows 8. Bapak kebetulan pakai Windows 8 ya, jadi kita bisa coba. Nah,
Jadi ini tampilannya Windows 7 dan Windows 8 hampir sama ya. Ya, Windows 7 sama Windows 8 hampir sama. Kalau Windows 8 seperti ini, jadi kita eh, ada beberapa menu, kemudian kita cari yang kita temukan yang berlambang Microsoft Office PowerPoint. Nih, ini dia. Nah, diklik ya, kalau di komputer diklik. Kalau di handphone ya gampang, berarti cari di layar yang PowerPoint tinggal diklik aja. Nah, kalau di Windows 8 ada search ya. Kalau di Windows 8 di cara kedua itu di pojok kanan ada search. Kalau di Windows 7 ada search juga, bisa ya. Kemudian kalian ketik di search-nya itu, di kolom search-nya diketik PowerPoint. Di tiap komputer ada menu search ya. Kalian ketik aja PowerPoint. Nah, nanti dia langsung mengarah. Iya, nanti di share pasti. Nah, pertama kali kita membuka PowerPoint akan muncul seperti ini ya. Seperti biasa. Ini namanya blank presentation ya. Kalau kita pilih ini berarti kita akan mendapatkan tampilan PowerPoint yang betul-betul kosong. Tidak ada animasi, tidak ada desain. Putih, suci, mulus seperti Bapak. Ketawa sih Gia. Agak agak serak gatel lagi Bapak. Soalnya tadi sore ke toko Thailand nemu ikan asin. Terus goreng ikan asin sama sambal terasi. Jadi gatel lagi. Mantap Intan. Jangan lupa gorengannya waktu TTM ya Intan. Intan ini Bapak juluki bakul gorengan. Next month. Bah, kok Ivan Gunawan? Orang Bapak Afgan kok Ivan Gunawan? Ya. Terlalu sadis caramu. Entah si Gia, Bapak nggak bisa ngerancang busana. Melepas busana Bapak bisa. Ya, jadi ini blank presentation. Kemudian ini ada desain-desainnya ya. Ada desain-desainnya. Jadi kalau kita pilih salah satu dari sini, ya kita pilih salah satu dari sini, ini akan muncul sesuai dengan desain yang kita inginkan ya. Ini banyak. Jadi kalau misalkan dia versi Microsoft Word-nya semakin tinggi, biasanya desainnya itu semakin banyak ya. Ini kan misalkan Bapak pakai 2013. Nah, kalau kalian pakai 2010 itu lebih sedikit lagi. Ya.
Kalau pakai 2016 itu lebih banyak lagi, lebih bervariasi lagi. Ya, Bapak biasanya pakai blank presentation, ya lebih aman. Nanti kalau mau kita sudah buat presentasi, kemudian kita mau ganti bisa ada optionnya. Gagah lah, udah dua anak Bapak, perkasa. Nah, kalau kita klik eh, salah satu layout, tampilannya seperti ini ya. Welcome to PowerPoint, kemudian ini slide-nya ya, ini slide-nya. Tahun berapa ya? Kalau di HP kayaknya nggak terlalu banyak. Nanti dulu coba. Mungkin versinya masih terbaru ya kalau di handphone. Karena kalau di handphone kan tiap hari diupdate ya. Ya, Bapak nggak tahu persis versinya kalau di handphone. Karena biasanya kalau handphone kita kan download di Play Store itu berarti update ya. Kemungkinan 2013 kemungkinan. Cuman Bapak nggak tahu persis. Nah, kalau kita mau menutup eh, PowerPoint gampang ya. Bisa diketik tombol keyboard ya, Alt plus F4 itu bisa nutup close ya. Jadi dipencet Alt sama F4. F4 ada di atas biasanya. Itu bisa nutup secara bersamaan. Kemudian atau di pojok kanan itu ada tanda silang ya, tanda silang seperti ini. Itu diklik aja dia akan nutup. Oke. Ya. Gampang kalau menutup. Kemudian kita akan belajar menu-menu di PowerPoint 2013 ya. Nah, jadi ini Bapak sudah screenshot menunya. Masih ingat apa ini namanya? Oh, oh, oh.
Salah? Oh, salah. Ayo, ayo. Yang betul dapat foto Bapak ukuran 10R. Iya, betul. Mugai. Ya, ini namanya menubar. Eh, kalau ini namanya apa nih? Hmm, hmm, betul. Ya, ini namanya. Jadi yang atas ini yang file, home, insert, design, transition, animation, slide slow, review, view, and note, itu namanya menubar. Sedangkan yang di bawahnya, ya, di bawahnya itu namanya toolbar. Jangan kebalik. Toolbar tulisannya TOOL ya, bukan tool. Kemudian kalau kita klik menu bar home, di dalamnya ada beberapa toolbar. Ya, ingat. Kalau kita klik menu bar home, ini menu bar home, maka di bawahnya ada beberapa toolbar. Ada clipboard, slide, font, ya. Ada paragraf, ada drawing, ada editing. Ya, silakan yang punya diklik dulu home-nya, akan muncul toolbar-toolbar ini. Nah, setiap fungsi dari toolbar tersebut kita bisa tebak dari namanya. Misalkan untuk font. Font ini jelas-jelas ya, font ini untuk huruf. Ya kan bahasa Inggrisnya font kan sama dengan huruf kan? Font ini huruf. Kemudian paragraf, paragraf untuk paragraf. Slide untuk slide. Ya. Slide itu untuk mengatur slide. Karena apa? Karena PowerPoint kan bentuknya slide ya, bentuknya kumpulan dari beberapa slide gitu. Kemudian drawing ini berarti untuk gambar. Ini kan ya. Nah, untuk gambar dia. Kemudian untuk clipboard, clip itu artinya memotong ya, memotong. Jadi dalam clipboard itu fungsinya untuk ada di situ cut, copy, paste ya. Semoga masih ingat. Kalau cut bagaimana? Kontrol. Ya. Cut itu kontrol ditambah X. Cut itu artinya kita memotong, memindahkan ya. Kemudian kita mau pastekan di tempat lain ya. Kalau paste artinya menempel ya. Jadi setelah cut atau copy, perintah selanjutnya paste. Kontrol.
bukan V. Kok Ctrl plus play itu print. Kalau copy Ctrl plus C ya. Kalau Ctrl plus P itu ke print. Coba kamu pencet Ctrl sama P, pasti keluarnya print, mau ngeprint. Kalau print lupa gitu. Oke Atun, selamat datang di dunia gaib. Ya, push up kamu. Iya, dingin sekali Taiwan ini. Aduh, mati gaya. Mau cuci piring aja udah kaku-kaku tangannya. Mau belajar malas banget. Enaknya tarik selimut. Kok bisa hangat, Nuri? Kamu kerja di Arab sekarang? Oke ya. Jadi ini menu untuk di home. Jadi beberapa sudah Bapak jelaskan. Jadi untuk clipboard ini ada cut, paste ya. Kemudian yang dinamakan cut itu misalkan ada sebuah objek kita mau pindahkan ya. Jadi kita blok dulu, baru di Ctrl X ya, hilang dia, kemudian kita pastekan di tempat lain, Ctrl V. Nah, kalau copy hampir sama seperti cut tapi aslinya nggak hilang ya. Jadi kita mau menggandakan sebuah objek tanpa menghilangkan yang asli, itu pakai copy ya. Ctrl plus C, baru kita pindahkan lagi di slide lain ya. Pindahkan di slide lain, Ctrl C. Bisa dicoba ya, bisa dicoba pakai handphone, bisa dicoba pakai laptop juga bisa. Iya, yang kalau cut yang asli hilang. Karena cut itu artinya digunting, hilang. Saya cut lambemu. Cut ya, cut. Itu orang Aceh. Wah, kamu main-main sama orang Aceh.
Nak rencong kamu nanti. Oke ya. Nah, sekarang kita ke insert ya. Ke insert. Nah, di insert ini hampir sama tampilannya sebenarnya ya. Kalau Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint itu tampilannya mirip ya, tapi tetap ada perbedaan karena memang fungsinya berbeda ya. Jadi, untuk insert kita bisa memasukkan ya. Namanya insert itu artinya memasukkan. Nah, Bapak punya source Microsoft Office 2013 ya. Nanti yang mau minta, Bapak kemarin si Nana minta ya sama Bapak lupa ya waktu TTM. Bapak lupa, belum Bapak upload di Dropbox. Nanti Bapak upload di Dropbox dulu. Kalau yang mau diinstalkan, nanti TTM boleh juga, boleh dibawa laptopnya. Nanti kita install. Kemarin si Mugi udah ya, Mugi siapa lagi? Eka. Gia saya minta bayar. Kemarin Mugi bisa kok, Mugi. Siapa yang kemarin ya? Mugi, Eka, Fitri. Ya, 3 orang install. Ya, WPS kan versi free. Ya, tapi tetap tetap eh, tetap ada yang berbeda antara WPS dengan Microsoft Office hari ini. Yaudah, yaudah, nanti nanti itu nanti bapak bapak upload ya. Ada kok tutorialnya untuk menginstal. Atau nanti waktu TTM kalau yang mau bisa bisa kita instalkan ya. Ongkosnya murah menginstalnya. Gratis. Kayaknya kemarin sama Pak Sobri udah ada yang diinstalkan ya kalau nggak salah. Cuman Pak Sobri kayaknya 2016. Kalau semakin tinggi semakin berat. Kayaknya laptop Bapak nggak kuat kalau 2016. Ya, Bapak takut nggak bisa gunaan juga. Oke, oke, 2013 nggak terlalu berat sih menurut Bapak. Oke, nanti di-share. Gak apa-apa, 2016 lebih bagus. Ya,
Oke, balik lagi ke materi. Jadi kita belajar sampai jam berapa nih? Sampai jam 11 saja? Iya, 3 jam karena di elektanya nggak ada option di atas di bawah 3 jam. Adanya 1,5 jam. Peka. Oke, oke. Oke ya. Kita selesaikan materi dulu lah, baru baru kita off ya, selesai PowerPoint. Nah, ini insert artinya memasukkan, jadi yang dimasukkan ke dalam PowerPoint apa? Bukan uang ya yang dimasukkan. Jadi adik kita bisa memasukkan image, ada gambar, kita bisa memasukkan tabel, kita bisa memasukkan ilustrasi berupa grafik, terus aplikasi juga bisa kita masukkan ya. Kita bisa memasukkan teks, kemudian simbol, kemudian media. Mau ngomongin demit apa belajar? Kita off aja lah ya. Nanti si Atun ini pertanyaannya di luar konteks. Oke Reni. Kalau malam-malam berubah wujud nih. Nah, kemudian kalau desain jelas ya, desain itu untuk mendesain PowerPoint ya. Kemudian kita bisa memformat backgroundnya juga ya. Jadi di desain ini kan misalkan ini warnanya biru ya, backgroundnya kita bisa rubah. Kita bisa rubah menjadi, kalian suka warna pink misalkan. Bisa kalian berubah warna pink. Kalian bisa rubah warna hitam karena kalian selalu bernasib sial. Saya suka hitam, Pak. Kepedihan, kekelaman, ya. Atun maksudnya. Kok Bapak sih selalu ceria?
Kehidupan Bapak selalu warna merah, kuning, hijau di langit yang biru. Haha. Ya, desain udah jelas. Desain itu untuk mendesain slide. Kemudian transition. Transition itu ini ya, transition itu untuk perubahan slide, ya, transisi, ya. Masa transisi, kalau kita bilang masa transisi, masa perubahan. Jadi transition itu untuk mengatur bagaimana slide itu muncul, ya. Jadi ada yang dari atas, ya, ada yang dari samping, ada yang dari kiri kanan, ya. Kemudian ada yang bertumpuk, ada yang random, ya. Ini transitionnya, pergerakan layarnya, mengatur gerak slide-nya, betul. Ya. Kemudian untuk selanjutnya animasi. Ini animasi. Nah, animasi ini untuk mengatur objek, ya. Objek di dalam slide-nya. Jadi misal di slide-nya ada bola lingkaran. Nah, ada tulisan-tulisan. Bagaimana animasi si tulisan-tulisan itu muncul, itulah diatur di animation, ya. Kalau transition itu slide-nya, animation itu benda-benda yang ada di dalam slide. Oke, Nana. Benda-benda yang ada di dalam slide, ya. Jadi apakah dia akan appears, ya. Appears itu dia muncul tiba-tiba dari dalam slide itu. Ini. Kalau kita klik ini muncul tiba-tiba dari dalam slide. Kalau non berarti nggak ada pakai animasi. Jadi dia bendanya di situ aja, ya. Kemudian kalau fly in misalkan dia akan terbang ke dalam. Kalau float in dia mengapung, ya, split, terpisah gitu. Kalau shape dia ada kotaknya di dalamnya. Nah, terus kalau untuk animasi kita sering pakai ini, ya. Nanti kita banyak bermain sama ini. Ya, di sini kita bisa mengatur bagaimana waktunya, kemudian mana yang muncul duluan, mana yang tetap dia di tempat, seperti itu ada di sini, ya, di animation. Kemudian untuk slideshow, ya, slideshow ini lebih ke pengaturan slide secara umum, ya. Nana itu Cynthia Ratnasari, panggilannya Nana. Jadi slideshow ini bisa mengatur misalkan dari slide keberapa hingga slide keberapa slide akan dimulai, ya. Apakah dari awal, ya, ataukah dari depan itu. Kemudian kita bisa pakai timing juga, tiap berapa menit dia harus ganti slide-nya, seperti itu ada di slideshow. Nah, review ini berkaitan dengan bahasa, ya. Ini berkaitan dengan bahasa. Di sini ada pengecekan grammar bahasanya. Hampir sama di Microsoft Word dan Excel. Kemudian untuk view, ya. Untuk view ini lebih ke bentuknya, ya. Jadi kalau yang normal bentuknya seperti ini.
ya. Kalau normal bentuknya ada ini, ada slide, kemudian ini slide besarnya, itu normal. Kemudian ada slide sorter, bentuknya kotak-kotak. Jadi semua slide-nya ada di sini. Ya. Jadi tampilan slide-nya yang ada di layar kita diatur dengan view ini ya. Kemudian di bawahnya ini di bawah PowerPoint itu ada notes, ada komen ya. Jadi kalau kita klik notes ini, maka di bawah slide itu akan muncul seperti ini. Nah, ini tujuannya apa coba? Tujuannya buat contekan sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita mau menjelaskan sesuatu, kan di slide-nya itu cuma penuh gambar, ya kan? Nah, kita nggak ngerti mau jelasin apa, jadi kita tulis beberapa note di bawah untuk pengingat ya. Bisa untuk pengingat. Kemudian kemudian untuk komen ya, ada juga. Kalau kita klik di situ, ini akan muncul komen di samping. Jadi biasanya komen ini kalau kita dosen, kita mau kasih komen untuk mahasiswa kita ya, misalkan kalian nanti ada tugas bikin presentasi, Bapak mau kasih komen. Jadi tiap slide nanti bisa dikasih komen pakai komentar ini ya. Kemudian ini namanya reading view. Ya. Apa sorter ini ya? Jadi kalau kita klik yang di bawah ini ya, yang bentuk ini salah ini nih ya. Salah tanda panah. Ini harusnya yang sebelah sini. Yang sorter, dia akan muncul seperti ini di semua slide muncul ya, semua slide muncul. Nah, yang Bapak sampaikan tadi sudah Bapak buat kesimpulannya ya secara lebih detail. Nanti kalian bisa baca sendiri karena kalau dibacakan satu-satu banyak sekali ya. Jadi di sini kalau kita klik di sini, ini tujuannya apa ya? Open untuk membuka file, close untuk menutup file. Ini fungsi-fungsinya ada di sini semua. Kemudian untuk tabel, nanti kok di situ ada tabel, ada draw tabel itu untuk menggambar, insert untuk menyisip ya, delete untuk menghapus, seperti itu. Sudah Bapak berikan penjelasan di sini, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ini yang tadi Bapak jelaskan di menu home ya, ada font, ada paragraf, ada border shading, memberi border. Nanti ini kita praktek langsung
ya, praktek secara satu persatu. Ini baru gambaran secara umum aja. Kalau Atun kayaknya udah jago komputer dia, karena Bapak lihat dari foto-fotonya dia udah ikut pelatihan operator komputer katanya. Ya Tun. Nanti kalau bingung bisa tanya Atun ya. Dia bisa jadi asisten. Kalau Bapak nggak pernah ikut kursus komputer kok. Bapak cuma bagian ngambil komputer. Ya nanti kalau Bapak pas nggak jawab sibuk bisa tanya Atun. Dia punya punya skill dalam bidang komputer. Ya, jadi nanti bisa dibaca ini penjelasan dari secara lebih detail dari tiap-tiap toolbar yang ada ya. Jadi ini seperti spelling grammar untuk apa, ya, mengoreksi bahasa Inggris. Kalau skill Bapak cuma main Facebook. Grammarnya sama seperti Microsoft Word ini. Jadi kita kalau klik, kita atur di situ grammarnya misalkan dalam bahasa Inggris sebagai default ya. Maka ketika kita membuat presentasi, kita ngetik kata-katanya salah ya dalam bahasa Inggris, dia akan merah. Tapi kalau default kita bahasa Indonesia, kita kan bisa atur ya default dari Microsoft Office kita. Bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mengetik sesuatu yang salah, maka dia akan memberikan tanda. Kalau itu misalkan salah ketik atau salah bahasa Inggrisnya kurang pas gitu. Seperti itu. Oh, WPS harusnya ada biasanya. Disclaimer. Ya, nanti tatap muka kita praktek ya. Bapak udah punya asisten. Atun akan menjadi asisten Bapak. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jangan terlalu malam. Nanti kita jumpa lagi tanggal berapa ya? Tanggal 31 kalau nggak salah.
Oh, TTM-nya iya minggu kedua.